Nah sekarang dikasih garis polisi dilarang melintas karena udah kondisinya udah parah ya teman-teman. Nah ini yang tulisan 5 Juni 60. Wih, aduh udah lepas, pada jepat-jepat. Wih. Sungai Progo. Oke teman-teman, selamat siang, selamat datang di vlog Antawayu Atmojo. Kali ini saya sedang berada di sekitaran Taman Karang Talun atau Jembatan Ancol ya, yang ada di perbatasan antara Kulon Progo dengan Magelang, Kabupaten Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang. Nah ini sekarang saya sudah ada di sisi Kabupaten Kulon Progo teman-teman, tepatnya di desa atau Kelurahan Banjarroyo ya, Kelurahan Banjarroyo, kecamatannya Kecamatan Kalibawang. Nah seperti ini suasana di Taman Karang Talun atau titik nol dari Selokan Mataram. Jadi video ini masih kelanjutan dari video terdahulu tentang Taman Karang Talun Sungai Progo ya teman-teman. Jadi saat ini sedang musim kemarau, jadi pada video terdahulu saya explore Sungai Progo saat musim kemarau, saat kering gitu ya teman-teman. Nah ini kita akan melanjutkan perjalanan kali ini. Saya akan ajak teman-teman semuanya menuju ke beberapa tempat peninggalan dari kolonial ya, bangunan peninggalan kolonial atau boleh dibilang bangunan cagar budaya gitu teman-teman. Nah kita akan menuju ke salah satu jembatan yang bersejarah yang ada di Sungai Progo juga. Kita akan menuju ke jembatan Gantung Duet teman-teman. Nah jembatan Gantung Duet ini lokasinya ada di Dusun Duet, Kelurahan Banjarharjo, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo. Kita akan menuju ke sana ya teman-teman. Kita akan melihat kondisi terkini dari jembatan Gantung Duet yang beberapa waktu yang lalu kondisinya itu terpantau sudah memprihatinkan dan butuh perbaikan. Oke, saat ini kita menyusuri jalan Nanggulan Mendut teman-teman. Jadi kalau lurus itu ke arah Nanggulan, wah durennya, duren Kalibawang. Jadi kalau lurus ke arah depan itu ke arah Nanggulan atau bisa ke arah Wates, bisa ke arah Kecamatan Minggir Sleman. Kalau ke arah sebaliknya itu ke arah Mendut atau ke arah Magelang, ke arah Borobudur gitu ya. Jadi jembatan Gantung Duet ini teman-teman, saya akan menceritakan sedikit sejarahnya. Jembatan Gantung Duet ini merupakan jembatan yang bersejarah ya. Jadi dibangun yaitu pada masa kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1930. Nah kemudian seiring waktu pada masa agresi militer Belanda kedua itu sempat dihancurkan oleh Tentara Nasional Indonesia atau disabotase gitu ya, untuk menghambat pergerakan dari tentara Belanda. Jadi sempat rusak dan nggak bisa dilewatin. Kemudian pada tahun 1958 kalau tidak salah ya, itu mulai direnovasi dan selesai tahun 1960 atau diresmikannya tahun itu ya, tahun 1960. Jadi nanti di jembatan Gantung Duet itu nanti ada prasasti yang bertuliskan tahun tersebut teman-teman. Jadi prasasti otentik ya, selain ada prasasti-prasasti lain yang lebih baru itu. Dan
setelah tahun 1960 sepertinya tidak ada lagi pembaharuan atau pembangunan ya teman-teman. Jadi sekarang kondisinya beberapa waktu yang lalu sudah terpantau rusak dan sudah dilakukan pemeriksaan gitu teman-teman oleh pejabat yang berwenang. Nah, uniknya jembatan gantung Duet itu oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ya teman-teman. Cuman untuk yang sisi Kabupaten Magelang itu belum teman-teman, jadi belum ditetapkan cagar budaya. Maka dari itu untuk perbaikan atau renovasinya itu agak susah ya dari sisi administrasi. Mudah-mudahan segera bisa diperbaiki teman-teman. Kita akan lihat kondisi terkininya dari jembatan gantung yang sangat bersejarah ini, yang menghubungkan Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang. Di Kalibawang ini terpantau banyak duren ya teman-teman. Walaupun sebenarnya musim duriannya nanti masih sekitar September ya. Cuman untuk tahun-tahun belakangan ini musim duriannya itu kayak nggak seragam gitu. Baik di Purworejo atau di Kulon Progo ini Kalibawang yang terkenal dengan durian Kalibawang. Nah, kita sampai di kawasan Kecamatan Kalibawang, atau ini di sebelahnya ini kantor Kelurahan Banjarharjo ya teman-teman, atau Desa Banjarharjo. Nah, ini yang ada lapangannya. Terus ada kuda kepang. Kita melewati selokan atau irigasi Kalibawang. Ini irigasinya diambilnya dari Kali Progo juga, tapi untuk pintu airnya itu yang sebelah atas ya, sebelah mana ya, utara ya, sebelah utara. Nah, di depan tuh ada pertigaan teman-teman. Kita belok ke kiri, masuk menuju ke Dusun Duet. Nah, ini di sini ya Dusun Duet ya. Jalan ini tidak boleh dilewatin kendaraan roda 4 ya teman-teman, karena sering beberapa kali itu roda 4 kesasar ke sini. Ini masih suasana Agustusan. Nah, ini kita ngelewatin selokan atau irigasi Kalibawang. Kita langsung aja ya menuju ke jembatan gantung Duet teman-teman, untuk melihat kondisi terkini dari jembatan yang sangat bersejarah. Ini kita sudah sampai di Dusun Duet. Yang ini apa yang depan sana ya? Kayaknya yang depan deh. Atau mungkin ini juga udah masuk. Pokoknya ada kok tulisannya, gapuranya gitu. Desa Banjarharjo. Di sini tuh nama desanya hampir-hampir sama, ada Banjarharjo, Banjarsari, Banjar Asri, pakai Banjar-Banjar gitu. Oke, kita jalan terus teman-teman. Nah, ini udah sampai nih kita di Dusun Duet. Asri ya. Dan di sini banyak pohon ini teman-teman, pohon duren ya. Nah, ini ada gapuranya ya, Duet 3. Mungkin yang sana itu udah Dusun Duet juga.
Oke, kita langsung aja menuju ke arah Jembatan Gantung Duet, perbatasan antara Desa Banjarharjo dengan Desa Bligo ya teman-teman, Desa Bligo di Kabupaten Magelang. Nah, di sini sebentar lagi kita akan ngelewatin pelang batas wilayah. Ini pohon duriannya banyak banget ya. Pelang batas wilayah. Nah, ini teman-teman, pelang batas wilayah ya. Jadi perbatasan antara Kulon Progo dengan Kabupaten Magelang. Nah, ini Jembatan Gantung Duet teman-teman. Kondisinya seperti ini ya. Kita berhentinya di sebelah mana ya? Sebelah sini aja ya, yang agak landai buat lihat. Jadi ini sebenarnya ada prasastinya ya, tapi kayaknya lepas apa ya tulisannya ya. Kayaknya tulisannya lepas deh. Yang sebelah sana juga nggak ada tuh tulisannya. Coba kita lihat ya. Nah, ini teman-teman ada keterangannya ya. Jembatan Duet merupakan salah satu jenis jembatan gantung atau suspension bridge dengan gelagar digantung menggunakan hanger atau penyaluran gaya melalui kabel. Nah, ini harusnya ada prasastinya di sini. Nah, sekarang dikasih garis polisi dilarang melintas karena udah kondisinya udah parah ya teman-teman. Nah, ini yang tulisan 5 Juni 60 Jembatan Duet ya, seperti ini teman-teman, kayu-kayunya ya udah pada lapuk. Nah, ini di sini tuh dulu kayaknya ada prasastinya deh, cagar budaya gitu. Kalau udah dilepas ya, atau ini di bawah ini? Oh iya, itu di bawah itu kayaknya. Seperti ini teman-teman kondisi Jembatan Gantung Duet ya. Ini beberapa waktu yang lalu ada janur-janur ini karena ada merti dusun ya, atau merti jembatan gantung ini teman-teman. Oke, kita akan coba ngelewatin teman-teman, menuju ke sisi sebelah mana ya, sebelah timur ya, sebelah timur ya. Aduh, udah lepas, pada jepat-jepat. Wih, ngeri juga nih, kayunya udah pada lepas. Oh, masnya berhenti di sini. Oke, ini kondisi yang sisi sebelah timur ya, atau sisi Magelang. Nah, ini di sebelah sini ada pasar juga teman-teman. Pasarnya tuh masuk ke arah sana ya. Ini ada durian juga di sini. Sedang musim durian. Oke, kita meninggalkan Jembatan Gantung Duet teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke itu, bangunan itu teman-teman. Itu merupakan bangunan peninggalan kolonial juga, yaitu pintu air untuk selokan atau irigasi Van der Wijk ya teman-teman, atau titik nol Van der Wijk. Nah, irigasi Van der Wijk itu dibangun sebelum pembangunan irigasi atau selokan Mataram teman-teman. Jadi kalau dengan selokan Mataram itu lebih tua irigasi Van der Wijk, dan dulu hulunya atau titik nolnya itu ya di Karangtalun itu, di titik nol yang sekarang dijadikan titik nol selokan Mataram ya. Nah, ini adalah sodetan yang baru. Tadi saya nyebut peninggalan Belanda ya, saya kurang tahu ini pintu airnya ini peninggalan Belanda atau tidak, karena kalau setahu saya salurannya yang dibangun sebelum selokan Mataram.
Nah, untuk saluran Van der Wijk ini dibangun sekitar tahun 1800-an teman-teman. Jadi menjelang 1900 gitu ya. Tapi dulu salurannya itu dari sini teman-teman. Jadi ke arah sana ya, dari arah sana ya. Dan sekarang salurannya sudah tertutup tanah untuk saluran aslinya, dan kemudian disodetkan dari selokan Mataram ini. Nah, ini disodetkan dari sini. Ini dulu pintu air yang pertama ya. Kemudian dibuatkan yang baru di sebelah sana. Seperti ini kondisi dari selokan atau irigasi Van der Wijk teman-teman. Jadi irigasi ini dulu berhulu di Karangtalun, kemudian berjalan melewati pinggiran Kali Progo, dan seiring waktu salurannya itu tergerus air dan ambrol gitu teman-teman. Jadi sempat mati juga salurannya, dan kemudian dibuatkanlah sodetan dari arah selokan Mataram. Nah, kalau setahu saya selokan Mataram itu dibangunnya masa penjajahan Jepang ya, pada saat Romusa. Oke, seperti ini kondisi dari selokan Van der Wijk. Jadi selokan yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Gede banget ya. Berarti ini airnya dialirin ke sini nih. Kita tadi dari arah bawah sana teman-teman. Jadi jembatan Gantung Duet itu merupakan akses yang sangat penting ya, mulai dari zaman kolonial Belanda gitu ya berarti ya, karena benar-benar sama pemerintah sama tentara nasional sempat dihancurkan ya, biar Belanda tidak bisa lewat. Dan sampai sekarang jembatannya ini benar-benar berfungsi gitu teman-teman, masih berfungsi, peninggalan kolonial yang masih berfungsi dengan baik, walaupun sudah kondisinya sudah sangat memprihatinkan teman-teman. Oke, kita akan coba naik ya teman-teman. Cuacanya panas banget. Ini ada di Desa Bligo, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang. Nah, kalau ke arah sana, ke arah aliran selokan Van der Wijk, ke arah ini teman-teman, apa sih namanya itu? Yang Buk Renteng ya, Buk Renteng ya, bener, Buk Renteng, selokan Van der Wijk. Kita coba kesini sebentar ya, lihat pintu air. Nah, ini yang pintu air untuk ini teman-teman, masuk ke selokan Van der Wijk ya. Ini selokan Mataram nih. Emang airnya gede ya. Sekarang sih udah bagus nih pintu airnya, udah dibangun gede. Ini habis direvitalisasi, ditinggikan gitu pinggiran-pinggirannya ya teman-teman. Jadi sekarang udah bagus. Dan pintu airnya itu udah tertutup ya sekarang ya, udah tertutup gitu. Nah, ini kita tadi dari bawah, coba kita lihat ya. Nah, kita tadi dari bawah situ teman-teman. Ini airnya disodetkan dari selokan Mataram. Ini ada juga yang mengalir ke sini nih. Ini yang mengalir ke satunya lagi, ke arah sana. Ini kayak PLTA mungkin ya. Dan ini yang selokan Mataram teman-teman. Wah, banter banget.
Ada ikannya nggak ya selokan Mataram tuh? Ini baru nih talut-talutnya nih. Pembangunannya bareng dengan pembangunan ini teman-teman, Taman Ancol ya. Jadi hampir bersamaan dengan revitalisasi Taman Ancol yang tadi. Dulu kan cuman biasa aja, sekarang udah ditinggikan. Kita meninggalkan pintu air atau titik nol irigasi Van der Beek. Kita akan lanjut teman-teman. Saya akan mengajak teman-teman menyusuri selokan Van der Beek ini menuju ke Buk Renteng atau apa sih namanya ya? Iya, Buk Renteng ya. Yang ada di jalan, di sana itu Jalan Kelangon kalau tidak salah namanya, jalan yang perbatasan dengan Sleman ya. Oke teman-teman, kita akan jalan ya, menyusuri irigasi Van der Beek menuju ke Buk Renteng. Airnya gede banget. Nah, sebelum sampai di Buk Renteng, kita akan ngelewatin Sungai Kerasak juga teman-teman. Nah, di situ ada Talang Kerasak atau dam Sungai Kerasak, dan juga ada PLTMH Mikrohidro Talang Kerasak atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTA lah ya, PLTA Talang Kerasak. Wih, saya jarang-jarang lewat sini. Dulu pernah lewat tapi dari yang arah sebaliknya teman-teman. Lebar juga ya selokan Van der Beek. Jadi selokan ini mengalir ke arah Kecamatan Minggir teman-teman. Kecamatan Minggir, terus ke arah mana ya? Moyudan ya. Dulu saya sempat juga mencoba menyusuri, tapi di daerah Moyudan itu udah terpecah menjadi kecil-kecil gitu. Kecamatan Moyudan, Sleman. Kalau yang di sini sih masih belum terpecah-pecah ya. Mirip banget dengan selokan Mataram. Ini ada tulisan apa nih? Oh, maraton. Kirain nggak boleh lewat. Kita ngelewatin jembatan. Saya nggak tahu ini jembatan apa namanya. Nggak ada namanya, nggak ada. Oke, kita jalan terus teman-teman. Menyusuri jalan inspeksi. Wih, sekarang udah dicor nih. Dulu pas saya lewat sini masih tanah. Wah, mantap. Desa Bligo. Ini dusunnya apa ya? Dusun Kerasak ya berarti ya, Talang Kerasak. Atau apa sih namanya? Blaburan ya, dusun Blaburan. Nah, ini teman-teman, kita ikutin ya. Lewat jalan inspeksi. Nah, ini di sini kalau kita lihat itu selokannya menurun teman-teman, menurun ya, karena ini merupakan titik nol dari pembangkit listriknya, turbinnya, saluran turbinnya. Jadi kelihatan menurun ya, tuh, biar dia dapat arus yang kuat. Nah, ini teman-teman, kita udah sampai di kawasan Talang Kerasak ya, dam Talang Kerasak. Nah, damnya ada di sebelah kiri itu, dan ini jembatan Sungai Kerasak, dan airnya lewat bawah sini. Sungai Kerasaknya kering banget tuh, nggak ada air yang lewat.
Oke teman-teman, kita ngelewatin PLTMH Mikrohidro Talangkerasa ya, atau PLTA Talangkerasa. Nah ini ada di sebelah kiri, jadi turbinnya ada di dalam ruangan ini. PLTM Talangkerasa ini berfungsi nggak sih ini bangunan ini? Tuh, kita bisa lihat ya teman-teman, deburannya. Oh berarti nggak dilewatin bangunan ini ya, airnya dilewatin yang biasa, air sungai yang biasa, yang jalur yang sebelah sana. Harusnya kan keluarnya lewat sini. Coba kita lihat sebentar. Nah harusnya kan dilewatin sebelah sini ya. Apa di sana ada turbinnya juga ya? Kelihatan banget itunya, arusnya kuat banget ya. Di sini selokannya, jalurnya agak di bawah ya. Ini pintu air teman-teman, pintu air dari selokan Vanderwijk. Kita ikutin yang sini ya, yang aliran yang utama yang di sini, yang nantinya akan ngelewatin ini teman-teman, ngelewatin apa, Buk Renteng. Nah Buk Renteng ada di depan itu, udah kelihatan bangunannya. Buk Renteng ini juga agak mistis juga teman-teman. Jadi dulu pernah ada mobil yang dia itu kecelakaan, tapi dia itu naik ke atas gitu mobilnya. Nggak tahu kejadiannya seperti apa ya. Jadi pagi-pagi itu ditemukan mobil yang nyangsang di atas, nangsang gitu. Nah ini teman-teman, ini di sini tuh jalan apa ya? Jalan Kelangon bukan sih? Atau Jalan Bligo? Coba nanti saya tulis aja di bawah. Nah dulu tuh ada mobil yang nangsang di atas gitu. Coba kita naik ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen lihat kondisi dari Buk Renteng, kalau naik ke sini ya, jadi jalan naiknya kalau tidak salah ada ini, terus yang di sebelah sana juga. Nah ini teman-teman, Buk Renteng nih, airnya deres banget nih, dan ini lumayan dalam ini. Peninggalan kolonial Belanda ya teman-teman. Jadi bener-bener nggak ada kayak anak-anak yang bermain di sini, karena emang aliran airnya itu deres banget. Oke kita lanjut ya, kita coba menuju ke arah sana itu yang ada pelengkungnya itu, pelengkung dari Buk Renteng.
sini banyak truk-truk ini teman-teman, pembangunan jalan tol gitu loh. Nah ini mulai ada nih pelengkung-pelengkungnya nih, tapi yang ini yang pendek-pendek ya. Oke, kita jalan terus. Nah ini teman-teman, kita berhenti di sekitaran pohon gede ini ya. Ini pohon apa ya ini ya? Randu apa ya? Randu alas mungkin ya. Nah kita naik di sebelah sana itu nanti teman-teman kalau pengen lihat. Ntar di sini agak rame buat muter dan udara ininya beleduk banget ya. Oke teman-teman, kita berhenti di sini. Jadi saya liatin ya. Saya tuh pengen lihat ini kayak prasastinya itu dibangunnya kapan gitu. Tapi kayaknya nggak ada ya. Apa di sebelah sana mungkin nanti ada ya? Atau itu di atas itu? Tapi nggak kelihatan. Oh iya, nggak kelihatan tapi. Coba kita naik ya untuk lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini biasanya orang-orang pada naik di sini nih teman-teman. Wih, keren ya. Sayang pohonnya lagi ini musim kemarau nih. Itu pohon ini teman-teman, randu alas kalau nggak salah. Nah ini ke arah sana, itu ke arah Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan di Kabupaten Sleman teman-teman. Seperti ini. Saya beberapa kali kesini itu airnya selalu pas gede kayak gini. Oke, kita coba masuk ke arah sana ya. Itu kalau masuk ke kiri itu ke kawasan wisata Watu apa ya namanya ya, Watu Amben atau apa sih. Nah ini teman-teman, kita masuk sini ya. Watu Jagal tuh, Watu Jagal kok Watu Amben. Tapi masih agak jauh sih kalau ke Watu Jagal. Oke. Seperti ini teman-teman kondisi dari Buk Renteng, bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang masih berfungsi sampai sekarang. Jadi kita udah mendatangi 3 lokasi ya teman-teman, berarti ya peninggalan kolonial Belanda yang masih berfungsi sampai sekarang. Wah mantep banget, nggak ada prasastinya nih yang kelihatan, mungkin cuman yang tadi itu ya. Oke, kita balik lagi ya teman-teman, menuju ke jalan raya. Wow, pada buat parkir motor di sini. Apa ini ya? Oh iya ini. Nih. Ada di sini ternyata tulisannya. Oke, kita lihat ya, cagar budaya. Nah, ini teman-teman, sejarahnya ya. Buk Renteng merupakan struktur saluran air atau kanal air yang merupakan bagian dari saluran air Van der Wijk. Saluran tersebut berfungsi untuk sistem irigasi lahan pertanian terutama dalam wilayah Kabupaten Sleman bagian barat. Buk Renteng merupakan struktur akuaduk atau talang air yang dibangun melintasi Kali Putih. Struktur tersebut
ditopang oleh banyak lengkungan yang terbuat dari beton watu kali. Nah, seperti ini teman-teman sejarahnya ya. Saluran Van der Weyck ini dirancang oleh insinyur Melchior dan Weiss. Dalam pembangunannya ada jembatan air yang dibangun di desa Tangkisan karena melewati sungai Kalibute. Foto udara nih. Oke teman-teman, seperti itu ya explore kita melintasi atau mendatangi tempat-tempat bersejarah atau cagar budaya peninggalan dari kolonial Belanda yang sampai sekarang itu masih berfungsi atau masih dipergunakan dengan baik ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Wah, ini urukan jalan tol nih, jalannya remuk. Urukan jalan tol.